Kronologinya tuh dia jatuh dari main monkey barn gitu kan. Jatuh 2 meter, terus jatuh pantat, brek dia gini. Jadi pas dia gini, rusuknya itu kan kanan kiri. Yang kiri aman, yang kanan ada 8 ruas yang kayak ngegeser. Alhamdulillah Arsi udah mendingan keadaannya. Terima kasih doanya teman-teman semua karena kemarin kan 1 minggu hampirnya di RS, terus habis itu 1 minggu istirahat di rumah. Tadi hari ini baru dia bisa sekolah, terus juga ya di sekolah harus tetap ada yang nemenin dulu karena nggak boleh banyak berdiri bergerak, jadi dia harus duduk keadaannya. Sebenarnya masih boleh istirahat di rumah, cuma anaknya pengen sekolah 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 aja karena dia takut anaknya tuh bener-bener nggak mau ketinggalan pelajaran kan gitu. Terus dia bilang, bunda ini udah pelajarannya udah tentang apa eh V apa tuh veins blood gitu-gitu. Aku aja udah waduh pas 3 SD belajar udah kayak gitu. Oke oke deh sekolah aja kak gitu. Ya udah alhamdulillah dianya juga senang gitu. Terus teman-temannya juga pada kangen kan, ya harus udah sekolah jadi kayak pada jagain dia juga gitu. Tapi yang belum orang tahu kronologinya. Kronologinya tuh dia jatuh dari main monkey barn gitu kan. Jatuh 2 meter, terus jatuh pantat, brek dia gini. Jadi pas dia gini, rusuknya itu kan kanan kiri. Yang kiri aman, yang kanan ada 8 ruas yang kayak ngegeser. Tapi itu katanya dokter, kalau untuk anak sekecil dia tuh kayak bakalan balik lagi. Jadi nggak, jadi aman, tapi butuh proses dan butuh waktu dan butuh istirahat. Sempet stres banget ya sih bunda? Aduh, aku kan udah, orang tua mana sih yang dapat kabar anaknya jatuh, terus tiba-tiba pas di video call dia pucet dan dia nangis. Wah, aku mending dia nangis teriak-teriak kan dibanding nggak, bukan berdarah, itu kan sakit dalam gitu. Aku udah kayak dunia aku udah, aduh, ini nyawa aku kayak hilang, mending aku aja gitu yang sakit gitu. Jadi alhamdulillah, tapi ya namanya cobaan ya, mudah-mudahan anaknya juga kuat banget. Terus dia awal-awal nggak diinfus, pas yang kedua kali tuh dia diinfus, yang dia agak nggak, ya agak nggak nyaman lah gitu karena baru anak-anak kan belum pernah masuk rumah sakit tuh alhamdulillah ya, baik Arsi maupun Arsya. Jadi selama 8 tahun dan Arsya 7 tahun tuh belum pernah mereka dirawat. Jadi kalau sakit flu batuk ya hanya dikasih misalnya obat atau vitamin. Aku juga jarang, alhamdulillah dokter anakku tuh dokter yang anti juga ngasih obat-obatan apa yang antibiotik gitu-gitu enggak. Jadi anak-anak tuh antibiotik mungkin sebelum Arsya malah belum pernah minum antibiotik. Arsi sekali kali dulu gitu. Jadi ya baru pertama tuh dia masuk rumah sakit dan ya stres lah aku gitu. Jadi ya alhamdulillah sih sekarang kondisinya sudah jauh membaik. Evaluasinya gimana bun? Iya, jadi pulang paginya, malamnya badannya kesakitan, demamnya 40, terus tiba-tiba sakit kepalanya. Ini mungkin belum boleh pulang tapi dianya udah minta pulang kali kan. Jadinya ya udah balik lagi ke rumah sakit, cuma pindah ke rumah sakit anak. Tadinya kan di rumah sakit yang campur kan. Aku pindah ke rumah sakit yang khusus anak kan karena ngeri juga ya, lagi banyak banget penyakit. Takutnya malah anak-anak jadi tambah, nanti malah sakit-sakit yang lain gitu. Nah, evaluasinya gimana buat Arsi? Diem dulu ya gitu, jangan wawancara. Aduh, anakku tuh kan bukan anak yang pendiam ya. Semua sekeluarga, ini bapak ibu, ini anak-anaknya semua kayak perintilan, gak bisa diem gitu kan. Jadi kayak untuk nyuruh dia diem tuh effort banget. Tapi pas diinfus, aku bilang, kak, sakit kan? Kamu kalau banyak gerak, nah keluar dicabut dimasukin lagi, baru tuh dia diem yang kayak tuh dia bete banget tuh. Sebelumnya itu kan dia nggak diinfus, jadi dia masih kayak aduh gerak gitu. Ya udah, kira pas diinfus dia agak lebih tenang lah gitu. Keluar RS-nya kapan bun berarti? Jadwal keluar RS? Kemarin pas yang ya kemarin. Check up lagi. Besok jadwal kontrol. Udah nggak perlu MRI gitu-gitu lagi karena kan itu radiasi juga ya, nggak, ini kata dokter pokoknya dijamin pasti akan balik lagi karena kan bukan patah atau apa, tapi butuh proses aja, butuh waktu
nggak boleh olahraga dulu, nggak boleh aktivitas yang berat gitu. Terus banyak rumah selebriti buat yang bikinin kamar anaknya kayak Disneyland seperti Asia juga nih Bun, kayak Disneyland kamarnya. Seperti apa sih Bun? Alhamdulillah dong, bagus dong. Mungkin kan punya playroom ya, tapi yang nggak pernah dipakai tuh di Cinere. Mau bikin ini ya nggak dipakai karena anak-anak banyak kan di apartemen kan sama aku. Karena kalau di rumah tuh karena gede kayak jarang ketemu. Yang kalau di sini tuh kayak ketemu gitu, dan aku lebih seneng deket kemana-mana juga, deket Amina juga. Kalau dipanggil kayak Ma Kaloli langsung datang bisa cepet. Kalau di Cinere kayak ada macetnya kan. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih, cuma kadang macetnya aja. Konsep playroomnya sendiri Bun, Asia seperti apa sih Bun? Kan digabung kan antara jungle sama Disney kalau Arsya. Karena kan cewek sama cowok. Udah kemarin juga sempat rame tuh yang ngerjain Mas Anang, lucu banget videonya. Itu mungkin jadi awalnya gitu. Kan Mas Anang kan nggak ngerti video-video yang viral gitu kan. Dia tuh kan kalau buka media sosial tuh berita gitu. Jadi dia nggak ngerti yang dikerjain. Terus aku tuh lagi nunggu nyanyi lama kayak aduh, terus tim Bun kerjain bapak doang, katanya ngapain, udah Bunda. Jadi ngomong yang kalau misalnya kayak pas aku ngomong aku sholat subuh, ya kita sholat subuh, oh aku harus lebih lebayin lagi gitu kan. Jadi kita tiap hari, padahal ya kan namanya tahajud nggak setiap hari kan gitu, ada waktu-waktunya gitu. Jadi aku bilang aku setiap hari bangun jam 3 gini dia kayak makin lama dia makin kayak sempurna banget ini keluarga ya gitu. Maksudnya dia, kamu kan aku bilang buat S3 aku, untung dia mau S3 kamu emang butuh kayak gini. Iya, di S3 karena aku ambil sumber daya manusia, dia pengen tahu keseharian suami istri kita tuh seharmonis apa. Kok ada kayak gini-gini, bingung gitu awal ya. Terus mas aku bilang aku mau bikinin dia kopi, masakan, kalau nggak masakan aku dia nggak makan. Terus dia selalu kayak apa mandiin anak-anak atau apa, dia kayak sempurna banget keluarga ini. Bun, bentar kan 17 Agustus kemudian juga keperluan pahlawan seperti apa sih Bun yang kakek sendiri ini? Iya, apa ya, maksudnya pasti semua kayak tadi kan aku juga habis dari melakukan kegiatan buat 17 Agustus juga. Aku habis eh, mengadakan apa namanya, bakti sosial buat anak-anak anak-anak pemulung, anak-anak tidak mampu, anak-anak dari sekolah-sekolah juga untuk kebersihan kesehatan gigi, yang dimana mereka pasti kalau mau ngecek, mau kontrol tuh pasti nggak mungkin karena nggak ada biaya. Tadi kita bikin ada 1000-an anak yang ikut. Terus juga karena aku punya yayasan, jadi kita bekerja sama bareng juga dengan Kementerian Kesehatan. Nah tadi itu salah satu agenda dalam menyambut Hari Kemerdekaan juga gitu. Sosok kakek sendiri pahlawan kayaknya Wah, seperti apa? iya kan masih kita usahakan tuh di Bengkulu supaya kemarin kan udah kita ke sana untuk pengukuhannya sebagai pahlawan. Ya alhamdulillah masih proses. Suatu kebanggaannya buat aku juga ya, karena aku tahu bagaimana dedikasinya beliau yang aku baca melalui buku-bukunya, bagaimana perjuangannya gitu. Jadi ya bukan hanya buat kakekku tapi buat semua pahlawan di Indonesia. Yang pertama nggak sih Bun, yang dari kakek sendiri dulu waktu kecil kayak melihat kakek? Karena kebetulan jaraknya jauh banget ya, jadi aku tidak terlalu banyak, dan kakekku tuh orangnya diem. Jadi kita tuh segen, bukan kayak anak-anak sekarang kan kayak kakek neneknya deket. Aku sama kakekku tuh segen, pendiam, dia kerjanya hanya baca. Gitu, kita kalau ngeliat dia hanya salim, terus kayak lihat dia ngeliat aja kayak tegasnya dia tuh kita udah kayak segen, udah pada takut. Dan aku masih kecil banget, jadi tidak terlalu mengikuti beliau ya. Paling sekarang aku tuh lagi baca-bacain buku-bukunya. Oh ternyata dia yang buat hukum adat terjang di Bengkulu. Oh ternyata kakekku yang ini, ternyata kakekku yang itu, ya bangga ya pas baca-baca ya. Pun itu balik lagi sih kita soal pasangan juga jadi. Nah, tapi netizen menyoroti bahwa ternyata menurut netizen pasangan adalah sosok yang jujur. Dia Lah kan emang aku juga bercanda itu. menurut gue Gini, kenapa aku juga bikin sesuatu yang kayak begitu, bahwa aku menceritakan bahwa ya hidup tuh nggak sesempurna itu. Kita nggak bisa sepencitraan itu kayaknya sempurna banget, enggak gitu. Aduh,
Aku sampai ngakak sendiri kayak dia setiap hari nyium aku, kening, cium tangan, terus ya mandiin suami. Emang gue umur 70 tahun kakek-kakek dimandiin. Aduh, pokoknya aku buat selebay mungkin supaya supaya dianya kan Mas Anang orangnya kan kalau melihat ada kebohongan tuh langsung nggak bisa yang kayak kan kalau aku lihat orang-orang lain kan masih kayak karena tahu di videoin kan kayak hah apa sih kamu masih gitu kan kalau dia enggak kan ih, bohong banget itu atau enggak ini sempurna banget nih apa gitu jadi ngambil kelucuan apa spontannya dia itu ya udah aku harus jalan apalagi Bun, tapi anak-anak sendiri Disneyland kenapa? apalagi nggak mau bahas itu apa Bun, anak-anak dikasih playground Disneyland sendiri apa biar ala ini melulu keluar apa gimana? udah anak-anak tetap keluar apalagi kalau yang Bun, ada budget fantasi sendiri nggak sih? Abena, ada apa adiknya gimana udah dapat siapa belum sebagai belum lah kan masih lama waktunya udah milih suster udah cari-cari udah persiapan mungkin karena anak kedua kan jadi kakak lebih santai Kebetulan Amina kemarin sempat ikut mimik. lucu banget ya Allah Tuhan dia datang gini pas banget datang itu pas 5 menit habis itu dia nyanyi mereka nyanyi kan dia gini aduh tuh anak emang apa ya punya daya tarik yang luar biasa Biasa banget di depan crowd. udah biasa di depan crowd untuk udah nggak takut kan ya dia ya benar-benar jiwa entertainernya tuh udah keluar banget Terus kayak sama Sanang sempat nyanyi dadakan gimana sih? seru lah karena kan orang-orang pasti sebenarnya menanti kan sebenarnya kan harusnya Mas Anang juga ada harusnya tahun ini bikin konser juga yang melibatkan Mbak Kade juga dan akan menyanyikan lagu-lagu mereka sebenarnya cuma karena memang ada hal yang Mas Anang lagi lakukan juga sekarang kan kalian juga pasti tahu jadi ketunda juga ya mudah-mudahan tahun depan bisa gitu jadi akhirnya ya udah kita nggak tahu dia bakalan nyanyi kan cuma pas kita datang ya namanya fans pengen mungkin denger kan namanya lagu-lagunya mereka pada saat itu punya sejarah mungkin di sebagian fans-fansnya ya pasti suruh maju Mas Anang maju gitu dan senang karena kan ya namanya udah kayak kakak ade lah mas udah kayak keluarga udah nggak ada yang maksudnya nggak ada pikiran yang aneh-aneh lah aku aja kayak maju buru Apa saling gak jelas pun itu beda kan apa aku emang aneh ya aku yang aneh apa gimana ya orang tuh semua tanya aku pertanyaan yang sama nggak ada karena udah sakit bersahabat gitu kali ya Bun. iya karena kan sering ketemu mereka pun kalau kita di luar kamera gitu kalau ketemu berdua ngobrol apalagi sekarang satu partai kan Oh, iya. kalau udah ngobrol berdua ngobrolin politik aku ya kayak aku nggak pernah nganggep kayak apa ya sedekat itu sebenarnya mungkin karena nggak dikamerain aja kita kan kita deket lah udah kayak keluarga banget kayak kadang-kadang aku nggak nganggep mereka kayak pernah punya hubungan gitu jadinya ya maksudnya bukan yang gimana jadi kayak kan udah kayak keluarga jadi kalau di rumah kalau ngobrol udah kayak mereka ya ngobrolin apa aku nyantar kemana udah nggak ada kayak gitu jadi kalau nyanyi lagunya mereka ya kenapa kan sesuatu yang apa ya yang memang karya mereka yang dulu sempat pastinya booming banget apalagi di zamannya mereka itu nggak ada duit lain mungkin ya gitu. Ke depan akan diadakan nggak sih Bun, mungkin project Pengen recycle? banget, pasti pengen banget, bukan recycle tapi lebih pengen bikin konser Mas Anang dengan pasangan-pasangan yang pernah berkolab itu mimpinya kita waktu itu pengennya tahun ini kan bikin Mas Anang kolaborasi dengan pasangan-pasangan duetnya atau orang yang pernah menyanyikan lagu beliau. Mas Anang tuh punya 400 karya lagu loh gitu kan sayang sebenarnya tapi mungkin belum waktunya doain tahun depan dan doain semuanya bisa mau untuk ada di konsernya Mas Anang karena mengumpulin semuanya kan gak mudah ya butuh karena punya kesibukan juga gitu dan lain-lain Udah kesehatan dulu kemarin hasilnya seperti apa Bun? udah dulu hanya aku ditunggu orang